Halo guys, pada kali ini kita akan mewawancarai owner dari RPG Fashion dengan siapa? Saya dengan Rio Dan selaku owner dari RPG Fashion. oke, gimana Mas Rio kabarnya Mas ya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Agus kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mau nanya-nanya nih tentang Boleh, RPG Fashion nih. Oke, pertanyaan pertama Mas Rio, boleh. alamatnya di mana sih? Kalau kita itu beralamat di Jalan Tentara Pelajar di Jatibarang, dekat Bundaran Kujang, tepatnya di depan Rumah Sakit Al Hikmah. Oke, yang kedua sejarahnya. Oh, kalau sejarahnya, jadi kita tuh dulu itu bergeraknya di bidang sebenarnya kita tuh ada di bidang fotografi dan fashion. Nah, kita dari awal itu dari 2012 bergerak di bidang fotografi wedding. Oh, Nah, kebetulan karena wedding itu pasti membutuhkan fashion, entah itu hmm. gaun atau baju adat. Jadi kita sediakan juga baju adat tersebut. Kita mulainya dari 2012 sampai sekarang. Oh, itu untuk baju-bajunya buat sendiri atau ada founder atau gimana? Nah, kalau baju-bajunya kita itu kalau misalkan yang gaun kita tuh import dari Singapura. Hmm. Itu ada Singapura, India. Kalau misalkan baju adat kita tuh ambil dari misalkan contoh adat dari Jawa. Kita ambil dari suppliernya. Terus misalkan kita ada inovasi baru, contoh warna bawahannya itu biru, warna yang lain. Nah, itu kita ada penjahitnya di sini. Kebetulan kita desain sendiri. Oh ya 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 ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Rio, sumber permodalan itu dari mana? Sumbernya kalau sumber ya kita tuh sumber tuh kalau pertama kita tuh modal dari sendiri. Nah, lama kelamaan usaha kita berkembang, saya itu dapat investor untuk mendanai usaha saya gitu. Oke 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 oke. Kalau boleh tahu untuk jumlahnya berapa modalnya? Modal Jumlah awal. modalnya, Ya. kalau jumlah modalnya itu kalau awal kita startnya di puluhan juta. Hmm. Nah, kalau sekarang mulai ke sini itu kita mulai makin naik Oh ya, ya. gitu. Untuk omset per bulannya? Kalau omset per bulan kita misalkan nggak menentu. Contoh kalau ada event wedding, kita tuh Hmm. nyampe 2 sampai 3 digitan. Kalau musim wedding ya, kayak contohnya habis lebaran, haji, musim di akhir-akhir tahun itu kita banyak wedding. Nah, omset di situ kita menaik. Kalau di biasa ya kita eh, alihin buat ke studio. Jadi nggak mati gitu kalau Oh saya ya ya. inovasinya. Untuk faktor-faktor tertentu atau hari-hari tertentu keramaian atau hari sepinya ada nggak? Kalau hari sepinya kita tuh bergantung sama ini sih. Kalau kita gaun kan kalau nggak buat ulang tahun, acara prewedding sama wedding Hmm. biasanya kan. Nah, kalau permintaan paling banyak itu di wedding sama prewedding sih. Oke oke. Jadi kalau misalkan hari-hari orang yang belum banyak wedding, nah itu kita sepinya. Ya, Tapi ya. kita alihin buat ke usaha yang lainnya gitu. Maksudnya di event yang lain gitu gaunnya. Ada faktor lain nggak? Kayak cuaca atau politik gitu mas? Kalau kita faktor cuaca itu sebenarnya cuman di hujan doang sih mas, karena kalau hujan itu kalau udah booking mah nggak masalah, cuman paling masalah itu kalau kita pencucian gaunnya sih. Oh iya Kalau iya. gaun kan tidak sehari 2 hari kering, itu kan harus direndam dulu, udah berat. Nah itu doang sih paling kita masalahnya di situ. Kalau Hmm. faktor politik kita belum sih, paling karena gengsi sekarang kan faktornya nikahnya kau, Iya iya. itu aja Betul betul paling. betul betul betul. Jadi nanti kalau misalkan nikah KUA enaknya itu kita bikin event apa gitu biar bisa masuk juga Boleh gitu. boleh boleh boleh. Jadi eh, berapa kisaran harganya gitu? Kisaran harga sewanya Ah, kita mulai dari 150 sampai 250 sebenarnya. Kalau misalkan kita di kota tuh di ibu kota kita tuh startnya 700 sampai 2 jutaan, tapi hmm. karena kita di sini kan di kabupaten di pedesaan, kalau harga segitu kemahalan. Iya Jadi iya. dengan kualitas premium saya oke lah kita turunin harganya di 150 sampai 250-an Itu harga gaunnya aja. sewanya. Itu gaulnya aja. Itu ada paket include fotografer atau gimana? Kalau fotografer kita ada, Hmm. tapi belum include. Nanti misalkan ada fotografer itu ada tambahan lagi. Hmm. Mau fotografer, video, terus studio, ada semua mas. Oh. Kalau kalau mua gitu MOA juga ada. ada. Kebetulan kita juga eh, lengkap sih sebenarnya kita. Kalau ada orang yang mau langsung satu paket dapat
semua, dapat fotografer sama gaunnya gimana? Oh itu bisa, Bisa. bisa. Itu nanti kita ikut misalkan semua lah all package itu bisa. Rencana kedepannya gimana Mas? Ada inovasi atau apa gitu? Oke, kalau untuk rencana kedepannya sebenarnya karena kita kan di Indramayu nih. Ah. Nah, saya itu pengen menguasai pasar yang di Indramayu dulu. Baru kedepannya ketika di Indramayu kita sudah paling dikenal nih, udah jadi kiblatnya Indramayu. Iya. Saya mau ekspansi ke kota-kota lain gitu. Begitu ya, ya betul. Mau ada eh, ke bidang lain atau enggak? Kalau kita sementara ini fokus di bidang ini dulu. Mau ngembangin brandnya dulu. Nanti rencana kedepannya juga akan ada lagi gitu. Kalian mau sekalian jualan janur kuning atau tendanya sekalian? Pasangannya mas. Aduh, masalahnya itu sulit ya, sulit. Oke, untuk untuk cara mesennya itu lewat mana? Oh kalau pesannya kita tuh ada sosial media, ada Ah. juga dari WhatsApp. Kalau misalkan sosial media boleh ke sini nih. Oke. Untuk WhatsApp berarti setiap booking dulu apa gimana? Kita biasanya itu booking dulu. Booking Nanti dulu. buat tanggal berapa, acara apa, ntar saya kasih katalognya, mau pilih yang mana, barangkali nanti mau fitting baju datang juga bisa gitu. Oh iya. Berarti orangnya yang kesini fitting baju atau kita yang sana? Orangnya sini, soalnya kita ada ratusan baju kan seribu Oh iya benar. Oke. Oke, sekian aja dari wawancara saya sama Mas Rio. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.